Oh minta ditraktir dosa. Bro, kan ulang tahun traktir dong, itu dosa. Boleh. Oh boleh. Tanya unik, warga bertanya, Ustadz yang ngelurusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rabaners dimanapun dan kapanpun Anda berada. Tuh, saya udah ketemu lagi sama Ustadz Nur Ihsan Junduloh atau biasa sama teman-teman semua dibilangnya Kang Abe gitu. Kan kemarin kita ada ini ya, ada segmen di Rabani itu judulnya Tanya Uni. Nah, udah nyampe episode keberapa itu teh? Sekitar 15 lah ya, sekitar 15 gitu. Nah, sekarang sekarang kita ada di udah di H-10 ya, udah di H-10 menuju Lebaran. Nah, masih banyak pertanyaan nih. Sekarang pertanyaannya bakal banyak yang nanyain soal Lebaran nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu si Gano ini nah gini. Sian mahrum. Bukan maksudnya biar kelihatan kamera aja gitu. Kayaknya kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda atau dewasa muda itu udah banyak undangan bukber tuh sama teman-teman alumni SMP-nya, alumni kuliahnya kayak gitu. Alumni TK juga ada. Si masih kenal sama semuanya. Oke, nih ada pertanyaan kayak gini. Karena sekarang lagi banyak bukber terus ya. Bukber dalam pandangan Ustadz seperti apa? Setiap hari juga sebetulnya kita bukber Acil. Bersama waktunya walaupun tidak bersama tempatnya. Tidak bersama tempatnya, menunya juga berbeda. Menunya juga berbeda begitu. Bukber setiap hari dengan keluarga yang sudah berkeluarga itu juga bukber begitunya. Iya. Bersama dengan keluarga. Bersama gitu. Dan bukber itu makan barengnya itu memang dianjurkan, memang sunnah, bagus gitu. Bagusnya bareng-bareng kalau makan gak sendirian. Karena kalau bareng makan yang sedikit bisa terasa cukup buat banyakan. Oh ini jadi merujuk ke makannya aja gitu. Makannya. Bukan masalah bukbernya. Bukbernya jadi buka bersama itu kan intinya makan bareng. Makan bareng itu bagus. Bagus. Barokahnya lebih banyak kalau makan bareng. Okay. Boleh gak bukber? Boleh, gak masalah. Yang penting pas lagi bukber, sholat maghrib tetap dikerjakan. Sholat isya tetap dikerjakan. Kalau taraweh gimana? Taraweh boleh di masjid, boleh di rumah, boleh berjamaah, boleh sendiri. Yang penting semua yang wajib-wajib tidak ditinggalkan. Jadi boleh bukber. Keutamaannya adalah makan bersama ya sebetulnya. Keutamaannya makan bersama dan disuruh malah sama Al-Quran untuk makan bersama itu. Okay. Sejak di surga. Sejak di surga. Nabi Adam dengan Siti Hawa kalau makan harus bareng, kemana-mana harus bareng gitu. Jadi konsep wisata kuliner sudah ada sejak di surga. Begitu. Iya, buah kuldinya mantunya. Buah kuldinya ulah. Ulah itu nanti. Betul, konsep botram dengan udah ada di surga kan, di surga duaan suami istri, jadi ya romantis aja gitu ya. Aja, bukan, bro, sayang. Nggak masalah bukber selama tadi maghrib tetap sholat, isya tetap sholat. Nah, okay. Ini merada ngaco nih pertanyaannya. Ini nggak apa-apa ya, kita baca ini warga-warga mah pertanyaannya sok ajaib. Siap, kan kayak diluruskan. Oh iya ini benar udah diluruskan. Nah, itu konsepnya itu saya lupa. Ini neraktir orang. Nih gimana hukumnya? Neraktir orang, tapi ngasih makannya ke orang yang batal puasa. Batal puasanya kalau dia boleh nggak puasa nggak masalah. Oh oke. Misalnya kayak perempuan lagi haid, kita traktir makan nggak masalah. Atau anak kecil yang nggak wajib nggak masalah. Atau yang lagi sakit kita datang ke rumah sakit kita ngasih traktir makan nggak masalah begitu. Tapi yang jadi pahala itu traktir orang yang batal puasa pas adzan maghrib, nah itu boleh. Batal puasa dan maghrib. Batal dan maghrib ya. Batal dan maghrib. Buka judulnya dong. Buka judulnya. Tapi kalau sengaja ngajak orang buat batal puasa, itu sama kayak kita ngajak orang untuk nggak benar kalau begitu. Ngajak orang untuk nggak benar, ngajak orang untuk ninggalin kewajiban, gitu, ninggalin kewajiban. Tapi secara umum traktir orang itu sunnah. Minta ditraktir dosa. Oh minta ditraktir dosa. Bro, kan ulang tahun traktir dong, itu dosa. Boleh. Oh boleh, boleh. 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 Bentar lagi ulang tahun gue. Nah Ustadz kan kalau misalnya mendekati mendekati 1 Syawal, mendekati Lebaran itu kalau misalnya kita jalan-jalan di pinggir jalan tuh, kalau misalnya di depan bank tuh banyak yang jualin ini ya, pecahan uang kecil deh. Iya. Nah
Itu kan namanya jualan uang baru ya, hukumnya. Hukumnya itu gimana tuh? Jadi kalau uangnya itu masih uang yang bisa dipakai, uang kita bisa dipakai, uang dia juga bisa dipakai, itu sama tukar menukar uang sebetulnya. Ya, hanya tukar menukar uang. Tukar menukar uang. Beda kalau misalnya uang yang kita lepas atau uang yang kita beli bukan uang yang nggak bisa dipakai. Misalnya kayak uang kuno, uang antik, itu beda. Jadi kalau uangnya masih sama-sama bisa dipakai, saya punya uang yang bisa dipakai buat jajan, dia juga lepas uang yang masih bisa dipakai. Hanya pecahannya doang yang hanya beda. pecahan saja yang beda atau cetakannya yang beda. Itu berarti hukumnya bukan jual beli tapi tukar menukar uang. Barter. Nah, kalau barter hukumnya harus sama persis dan harus di tempat begitu. Jadi harus sama persis. Kalau uang saya 100.000, berarti saya juga harus dapat 100.000. Value-nya sama. Value-nya harus sama, walaupun mungkin jumlahnya pecahannya 10.000 10. Ini 20 ribuan ada 5. Seperti begitu. Itu kalau uangnya sama-sama masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau uang saya atau uang yang dia jual itu bukan uang yang dipakai di pasaran, uang antik misalnya, nah itu tidak harus sama nominalnya. Tidak harus sama, tapi boleh dilakukan. Boleh dilakukan, walaupun misalnya saya punya uang 100.000, tapi dia punya koin 100 rupiah tahun seberapa misalnya, tahun 50 misalnya, cetakan tahun 50, tapi udah nggak beredar, udah nggak dipakai di pasaran, nah, itu hukumnya boleh, walaupun nilainya beda. Jadinya bukan barter ya, tapi yang ini yang sebetulnya jual belinya di sini. Jadi yang disebut jual beli mah kalau uang ini berbeda dengan uang kita. Contoh misalnya jual beli itu saya beli dolar, nah itu kan istilahnya beli dolar. Ya. Dia jual dolar, saya beli gitu. Nah, kalau sama-sama rupiahnya, sama-sama masih beredar, sama-sama masih diakui, itu judulnya tukar menukar uang dan harus sama nilainya. Dan tergantung kursi itu ya. Betul. Seperti itu. Ya, nah itu masalahnya suka kalau nggak salah saya pernah saya misalnya ada nukerin nih 1 juta, ya nukerin 1 juta, jadi 1.100.000. Ya, itu teh yang tambah di depan BI teh. Betul. Tambahan itu teh yang disebut dengan riba teh ya. Oh, riba. Bukan jasa menukar uangnya, bukan. Makanya bakal lebih baik kalau kita nuker uangnya di tempat yang memang bisa sama. Ya, jadi konsep gitu. Di tempatnya tuh jadi di tempat penyedia uangnya. Di tempat penyedia gitu. Kalau misalnya mereka kan istilahnya third party ya. Betul. Oh, gitu. Itu jauh lebih aman mengerti. gitu ya, supaya lebih barokah. Harganya riba sebetulnya. Betul, selisihnya itu bisa jadi riba nanti gitu. Sama seperti kalau saya ke Kang Acil misalnya pinjam uang. Kata Kang Acil teh oke, nanti dibalikinnya saya minjem 100.000, kudu ngabalikeunna 150.000. Rentenir dong saya ya. Tidak jauh beda kan. Benar. Bang Emok. Betul, Bang Emok. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di segmen Tanya Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.